Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani dengan NIM 2012 3040. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ETS Mobile Programming lanjut saya dengan aplikasi yang berjudul UTD Store Cindy. Nah, aplikasi ini saya bangun menggunakan framework Flutter dengan menerapkan standar clean arsitektur, penggunaan state management qubit, dan integritas fitur-fitur natif serta multi-threading sesuai instruksi soal. Nah, kita masuk ke pembahasan demo pertama, yaitu splash screen. Mari kita lihat aplikasi yang telah saya buat ini. Nah, baik, kita memasuki pembahasan demo pertama, yaitu splash screen. Mari kita lihat aplikasi yang dijalankan. Nah, bisa kita lihat di layar bahwa splash screen ini menampilkan identitas nama serta NIM saya sesuai aturan soal. Nah, durasi loadingnya ini ditentukan oleh angka terakhir NIM saya ditambah 5 detik. Karena NIM saya berakhir dengan angka 0, maka aplikasi ini akan bertahan di splash screen selama 5 detik. Nah, sebelum akhirnya berpindah ke halaman utama. Oke, memasuki ketampilan berikutnya, yaitu setelah melewati splash screen, kita sekarang berada di halaman beranda. Nah, di bagian ini saya akan mendemonstrasikan fitur networking dan state management. Nah, bisa diperhatikan tampilan aplikasinya sudah saya personalisasikan dengan tema saya. Di sini juga data produk diambil secara real time menggunakan API di library DO. Nah, saya juga menggunakan Qubit sebagai state management untuk menangani kondisi saat data sedang dimuat. Nah, hingga data berhasil ditampilkan dalam bentuk grid seperti ini. Nah, sesuai instruksi soal juga untuk mahasiswa dengan NIM genap, saya juga telah menambahkan logika pada codingan untuk menyisipkan teks promo ongkir secara otomatis di depan setiap judul produknya. Nah, selain itu, saya juga menambahkan fitur search bar di bagian atas untuk memudahkan navigasi user. Sekarang kita berpindah ke halaman kripto. Nah, di mana di halaman ini saya telah mengimplementasikan fitur multi-threading menggunakan isolate untuk menangani kompetisi berat di latar belakang. Nah, saya akan menekan tombol jalankan hitungan berat. Bisa diperhatikan meskipun aplikasi sedang melakukan perhitungan jutaan di data di background, UI aplikasi saya tetap sangat responsif. Nah, hasil perhitungannya juga sudah disesuaikan dengan integrasi dengan 2 digit NIM di belakang saya agar nilainya unik. Terakhir, saya akan menunjukkan fitur natif status baterai di halaman profil. Nah, di sini saya menggunakan plugin Baterai Plus untuk berkomunikasi langsung dengan sistem operasi perangkat saya. Nah, saya akan menekan tombol refresh baterai. Nah, aplikasi akan mengambil presentasi baterai HP saya secara real time. Nah, fitur ini membuktikan kemampuan aplikasi dalam mengakses hardware perangkat secara langsung menggunakan metode channel. Nah, itu tadi kita telah melihat fitur-fitur aplikasi yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menunjukkan isi codingan saya di Visual Studio Code untuk menjelaskan logika di balik fitur-fitur tersebut, terutama mengenai isolate, NIM, dan DO. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi logika dari codingan yang telah saya buat. Nah, di sini kita akan buka file CryptoServe impl dart. Nah, di sini ada baris future double, kultur investment double amount. Nah, fungsi ini tuh menerima 2 input, yaitu amount dan interest. Nah, saat demo nanti
Saya akan memasukkan angka 40 dua digit terakhir NIM saya ke dalam parameter ini agar perhitungannya sesuai dengan identitas saya, yaitu NIM saya berakhiran 40 seperti itu. Lalu ada baris return await isolatran ini pada baris ke-10. Di baris ini saya menggunakan isolatran. Kode ini tuh di dalam kurung kurawal ini tidak dijalankan di jalur utama aplikasi melainkan di jalur terpisah. Nah, agar device yang saya gunakan tidak macet atau freeze saat menghitung. Lalu ada baris for INTI. Pada baris ke-12 ini, di dalam isolate saya melakukan perulangan atau looping sebanyak jumlah iteransi yang kita masukkan tadi. Jadi kalau saya masukkan 40, dia akan berputar sebanyak itu juga. Lalu ada result. Nah, di sini setiap putaran akan menambah nilai hasil dengan logika sisa bagi 10. Nah, ini adalah simulasi perhitungan berat yang hasilnya nanti akan dikirim kembali ke layar HP atau ke layar device yang saya gunakan. Nah, lalu kita akan masuk ke file local Dart. Nah, di file ini adalah logika dionya. Ada baris lokator register lazy single dio, yaitu ada di baris ke-33. Di sini saya mendaftarkan dio sebagai penyedia layanan network. Nah, meskipun di baris ini terlihat simpel, dio ini sudah saya atur agar bisa menangani request ke API produk. Lalu ada baris lokator register lazy single yang produk repository pada baris 36. Nah, baris ini tuh menghubungkan dio ke dalam repository. Nah, di sini letak interceptor bekerja secara otomatis untuk memantau data yang keluar masuk antara aplikasi dan server API. Lalu ada di baris paling awal ada logika database ISAR. Nah, baris ini tuh digunakan untuk melakukan inisialisasi ISAR database untuk fitur bookmark instan yang diminta. Nah, di mana skema produk disimpan secara lokal di repository aplikasinya. Nah, demikian presentasi demonstrasi aplikasi UTD Store Cindy dan penjelasan codingannya. Nah, seluruh fitur mulai dari space screen dengan durasi NIM, clean arsitektur, isolate untuk kompetensi berat hingga fitur native baterai telah saya selesaikan sesuai instruksi UTS. Lalu proses pengembangan aplikasi ini juga telah saya dokumentasikan secara transparan melalui kurang lebih 15 commit di repository GitHub saya. Nah, besar harapan saya aplikasi ini memenuhi kriteria dari penilaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.